Baik, hari ini kita ada di chapter ke-18 dan chapter 19, teman-teman. Jadi ini adalah materi terakhir ya untuk reading karena di hari ke-20 teman-teman nanti akan ada exam atau eh, untuk tesnya ya, untuk mengecek ketuntasan belajar teman-teman seperti itu. Nah, jadi langsung saja di reading teman-teman nanti akan dikasih waktu 55 menit ya untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, tips untuk mengerjakan reading itu sebenarnya cuma satu, teman-teman. Yaitu kita baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Oke, jadi dibaca soalnya dulu, oke? Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu di pengerjaan reading ini. Jadi, ini juga alasan saya kenapa dari awal saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mencatat vocab-vocab yang baru, seperti itu. Sorry, teman-teman. Oke, jadi dari membaca soalnya dulu, baru membaca teks, nanti teman-teman akan menemukan ada 3 strategi yang teman-teman perlu lakukan. Apakah itu kita cukup membaca topik sentence-nya saja, atau kalimat pertama di setiap paragraf ya, atau kita harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu membaca cepat, karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster di dalam teks, atau di bacaannya. Oke. Nah, atau kita harus membuat kesimpulan, atau membuat kemungkinan, atau menarik tebak-tebakan seperti itu ya, berdasarkan informasi yang ada di teks. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau topik sentences ya. Itu adalah jenis soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks. Yaitu ada main idea atau gagasan utama, kemudian idea organization atau bagaimana pengembang itu mengorganize atau mengembangkan idenya di dalam teks, seperti itu. Dan tone, purpose, sama core. Jadi suasana hati yang dituangkan oleh si penulis di dalam teks tersebut. Atau purpose itu tujuan si penulis menulis teks tersebut. Dan yang terakhir adalah course, itu bidang keilmuan yang membahas tentang topik yang ditulis oleh si penulis, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ya, teman-teman. Nah, untuk scan dan skim sendiri artinya adalah membaca cepat sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan di soal di dalam teks, seperti itu. Karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu titik di dalam teks. Oke. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim, itu adalah jenis soal yang bisa dibilang menanyakan peritilan-peritilan kecil di dalam teks ya, teman-teman. Yaitu ada 5 jenis soal. Yang pertama adalah soal yang locate information atau mencari letak informasi di dalam teks. Jadi di mana si penulis itu menyebutkan kata A atau kata B di dalam teks. Kemudian pronoun reference atau rujukan kata ganti ya. Jadi kata ganti itu mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka cara mengerjakannya teman-teman baca subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan. Ya. Kemudian state detail, itu adalah detail yang ada di dalam teks. Jadi maksudnya pertanyaan yang menanyai tentang informasi tertentu. Di dalam teks ada jawabannya, tertulis atau disebutkan. Tapi detail ada juga yang unstated detail atau detail yang nggak ada di teks. Atau informasi yang nggak ada di teks. Nah, ini jenis soal yang menanyai kita yang manakah di pilihan A, B, C, D ini yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci di soal di dalam teks, seperti itu. Kemudian jenis soal terakhir itu ada vocabulary question, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknik mengerjakan reading yang terakhir ya, teman-teman, yaitu make an inference atau membuat kesimpulan, membuat sambungan atau menarik menarik kemungkinan, menarik kesimpulan, seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang teman-teman harus menggunakan atau menyimpulkan ya, menggunakan logika atau menyimpulkan itu adalah jenis soal inference, teman-teman. Nah, inference sendiri artinya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, kenapa kok kita harus membuat kesimpulan atau kemungkinan? Karena pilihan ganda ABC, ABCD maksud saya, itu nggak akan ada di dalam teks. Kalau teman-teman cari nggak akan nemu, ya. Nah, tapi kita bisa mencocokkan atau menghubung-hubungkan berdasarkan informasi yang ditulis di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan, seperti itu.
Nah, nanti di pertanyaan biasanya ada kata-kata ini ya, teman-teman. Ada kata implied atau inferred, artinya adalah disimpulkan. Kalau enggak itu likely atau probably, artinya adalah mungkin. Seperti itu. Nah, untuk cara menjawabnya, teman-teman baca dulu soalnya ya, kemudian cari kata kunci atau yang ditanyakan tentang apa, mengenai informasi apa. Kalau sudah ketemu, lakukan scan dan skim juga ya, teman-teman, untuk make an inference ini. Jadi cari di teks kata itu atau topik itu dibahasnya di mana, kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, teman-teman pahami kalimat yang ada itu, terus cari hubungannya atau cari yang paling nyambung dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini, teman-teman. Caranya kita baca soalnya dulu ya kalau reading. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, ada kata mungkin. Berarti ini bukan pasti. Maksudnya pilihan A, B, C, D ini nggak ada di teks, teman-teman. Boleh dibuktikan. Kalau dicari dari awal sampai akhir, teman-teman nggak akan menemukan kata mahalo, mahi-mahi, mekle, atau moana. Ya, karena ada kata mungkin. Kalau ada ya pasti yang membuat soal nggak pakai kata mungkin. Seperti itu. Nah, kata kuncinya teman-teman di soal adalah kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf pertama. Nah, kurang lebih informasinya berbunyi, bahasa Hawaii itu merupakan bahasa yang merdu, yang di dalamnya semua kata itu dibuat atau diperoleh dari susunan huruf alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, jadi vokalnya sama kayak kita A, I, U, E, O. Kemudian 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W. Nah, konsonannya cuma 7, teman-teman. Kalau kita 21 konsonan ya, kalau mereka cuma ada 7. Setiap syllable atau setiap suku kata di dalam bahasa itu berakhiran dalam vokal atau huruf vokal. Jadi akhiran suku katanya pasti A, I, U, E, O. Dan 2 konsonan tidak pernah ketemu bareng, tidak pernah muncul bersamaan, nggak boleh gandeng maksudnya. Ya. Nah, itu tadi aturan mengenai pembuatan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kita cek A, B, C, D, yang mana yang kata yang tidak memenuhi aturan penggunaan kata dalam bahasa Hawaii. Yang alfa ada kata mahalo, itu 3 suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal A, O. Nah, berarti sudah benar ya. Kemudian 2 konsonan tidak boleh ketemu barengan. Nah, itu M, H, sama L-nya itu dipisah oleh vokal semua, alias mereka nggak langsung ketemu. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan ya, bukan jawabannya maksudnya. Kita lewati. Kalau yang bravo, mahi-mahi. Sama ya teman-teman, di situ ada 4 suku kata, ma, hi, kemudian ma, sama hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, a, i. Dan huruf konsonannya, yaitu m sama h-nya, itu nggak pernah ketemu bareng. Maksudnya dipisah, selalu dipisah. Nah, berarti ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii juga. Berarti bravo bukan jawabannya. Kalau yang Charlie, meklea. Nah, itu ada 3 suku kata, me, kle, sama a. Nah, itu ada yang di garis bawah itu ya, teman-teman, yaitu K sama L. Nah, kenapa di garis bawah? Karena ini tidak memenuhi aturan penggunaan kata dalam bahasa Hawaii. Karena penulisan dalam bahasa Hawaii, 2 konsonan atau H, K, L, M, N, P, W itu nggak boleh gandeng, nggak boleh muncul barengan. Nah, sedangkan yang Charlie itu muncul barengan, ya sudah. Yang bukan kata dalam bahasa Hawaii itu adalah Charlie. Karena dia tidak mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita coba dulu ke latihan. Seperti biasa, jangan takut salah. Karena di sini ada 2 soal, maka teman-teman punya waktu 2 menit. Dicoba dulu, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Mungkin yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, nggak perlu takut salah, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa-alfa. Mari kita cek bersama ya. Nomor 1 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa jika sebuah kayak itu memiliki 2 lubang, maka, nah kata kunci teman-teman adalah lubang yang dimiliki oleh kayak. Yang mana itu dibahas, kalau kita scan dan skim ya, itu ketemunya di paragraf kedua, lebih tepatnya di kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu pintu atau satu lubang di decknya untuk satu penumpang atau beberapa, some kayak ya, atau beberapa jenis kayak gitu ya, itu dibuat untuk dua, maksudnya dua penumpang. Karena deck dari sebuah kayak itu ditutup atasnya, kecuali untuk lubangnya atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Nah, dari sini kita sudah tahu. Jadi korelasi lubang kayak itu adalah pada ridernya atau penumpangnya, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, it accommodates two riders. Dia menampung dua atau memuat dua penumpang. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Karena kalau teman-teman cek pilihan ABCD, yang menyebutkan kata rider itu cuma yang alpha. Kan tadi lubangnya di kayak itu hubungannya cuma dengan ridernya. Ya sudah, jawabannya alpha kalau nemu soal seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo kurang stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Nggak ada hubungannya lubang dengan tingkat kestabilan. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, it is as large as umiak. Dia sama besarnya dengan umiak. Nah, nggak ada hubungan juga dengan ukuran. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, it cannot be used on the ocean. Nggak bisa dipakai di lautan. Nah, kenapa nggak jelas ya teman-teman kalau yang Delta ini? Karena nggak ada alasan tempatnya di mana, apakah cuma di laut, apakah cuma di sungai. Intinya tadi adalah lubangnya itu hubungannya adalah dengan penumpangnya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa. Jika kayak memiliki dua lubang, maka dia bisa menumpang dua penumpang. Oke, nomor 2. Bisa disimpulkan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah ada kata binatang-binatang yang disebutkan, itu disebutkan di kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir berbunyi, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp ke tempat camp yang lain. Dan dia digunakan untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek ABCD, hewan yang terlalu besar diburu menggunakan kayak yang mana? Yang alpha, a kangaroo, seekor kanguru. Nggak mungkin ya teman-teman berburu kanguru pakai kayak, kanguru di darat, sedangkan kayak di air. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, a snake, seekor ular. Nah, ular itu segede-gedenya, terutama ular laut ya, itu kecil teman-teman. Nah, itu masih bisa dibawa pakai kayak. Atau kalau besar ya diseret, seperti maksudnya ditaruh air, terus tetap ditarik menggunakan tali atau apa, seperti itu masih bisa. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu. Yang ada bukan kayaknya menarik paus, yang ada kayaknya ditarik sama paus ke air ya. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Kalau yang Delta, a salmon, seekor salmon. Karena segede-gedenya salmon masih bisa dibawa pakai kayak ya, teman-teman. Berarti Delta bukan. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya, teman-teman. Di sini ada 3 soal. Dicoba dulu, jangan takut salah. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Well, 3 minutes over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Sepertinya belum ada yang nemu. Kalau gitu kita bahas bersama ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah kata kuncinya di soal nggak ada. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, kita lanjut baca pilihan gandanya. Yang alfa, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon yang ada di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, di sini ngomongin tentang perubahan daun ya dari California Redwood, kalau nggak gitu dari Giant Sequoia. Nah, California Redwood dan Giant Sequoia itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Ya, jadi kalimatnya berbunyi, kedua tanaman perdu atau conifers evergreen. Evergreen itu adalah yang awet hijau, artinya dia selamanya hijau atau nggak bisa berubah warna, ya. Atau yang tidak menggugurkan daun itu juga bisa evergreen itu, teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya udah langsung ketemu ya. Jadi California Redwood sama Giant Sequoia itu dia warnanya selalu hijau alias tidak berubah. Nah, berarti jawabannya yang delta tadi. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di teks itu berubah warnanya menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada. Yang mana Sierra Nevada itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf 1. Kalimatnya berbunyi, California Redwood ditemukan di sepanjang pantai utara dari negara tersebut, maksudnya California ya. Sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di daratan dan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada itu apa kok dia punya lereng? Kayak gitu ya pertanyaannya tadi. Kita cek ABCD. Yang alfa, sejenis pohon redwood, giant redwood. Bukan ya, pohon tidak punya lereng, teman-teman. Kalau yang Bravo, sebuah kumpulan pantai. Sama, pantai juga nggak punya lereng. Kalau yang Charlie, sekelompok danau. Sama, danau nggak punya lereng juga ya. Kalau yang Delta, sebuah bukit barisan atau sebuah gunung barisan atau pegunungan gitu ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke, yang punya lereng itu ya gunung atau bukit. Sir, Yes, Miss? sorry, lerengnya yang mana sih tadi? Slopes. Oh, Slopes itu slopes. artinya lereng. Betul, Miss. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 5. Yang manakah di antara berikut ini bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks. Nah, kata kuncinya juga nggak ada di soal. Kita baca di jawaban. Yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, kita cek. Berarti ini ngomongin tentang ukuran ataupun berat ya. Itu disebutkan di paragraf kedua, teman-teman. Paragrafnya kita baca. California Redwood itu merupakan pohon hidup yang paling tinggi. Dan faktanya merupakan makhluk hidup atau ciptaan Tuhan yang paling tinggi di bumi. Kemudian ketinggian dari Redwood yang paling tinggi direkor adalah 385 kaki atau 120 meter. Meskipun tidak setinggi California Redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia itu meskipun demikian merupakan yang terbesar dan merupakan makhluk hidup terbesar di bumi maksudnya. Giant Sequoia itu memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling apa namanya base itu, di sekeliling batang dasarnya gitu ya, atau apa ya ngomongnya pokoknya batang pangkalnya gitu, dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, ini nimbangnya gimana saya juga nggak tahu ya teman-teman.
Oke, mari kita cek yang alfa tadi Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, kalau Giant Sequoia tadi lebih besar, bukan lebih tinggi. Kalau yang paling tinggi tadi adalah California Redwood ya. Berarti alfa bukan? Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah ini tadi ada teman-teman. Mana ya tadi? Jadi Giant Sequoia itu terbesar. Nah kelilingnya Giant Sequoia itu 100 kaki atau 30 meter di sekeliling base-nya seperti itu ya. Berarti kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, bagaimana kita bisa membandingkan beratnya? Sedangkan di sini yang disebutkan hanya berat dari Giant Sequoia saja. Beratnya California Redwood nggak ada, teman-teman. Kita nggak bisa menyimpulkan ya, kalau nggak bisa membuat perbandingan kalau misalnya beratnya atau variabel yang dibandingkan cuma ada satu. Jadi nggak bisa yang Charlie. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang besar, yang lain itu jauh lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, jelas-jelas tadi disebutkan kalau Giant Sequoia itu merupakan makhluk hidup terbesar maksud saya. Ya berarti nggak ada makhluk hidup yang lebih besar daripada Giant Sequoia ya. Berarti yang Delta juga nggak bisa. Fix, berarti nomor 5 jawabannya adalah yang Bravo. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, jadi agak main tebak-tebakan ya. Jadi soal ini memang agak sulit Sir, karena sorry tadi jawabannya apa, Sir? Ketinggalan. B, oke. ya, yang 5 Bravo. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 678 ya. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 3 menit sudah habis.
Sepertinya belum ada jawaban juga. Oke, ternyata ada Delta, Alpha Delta, dan Delta Charlie Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis kemungkinan mencakup sebidang bangunan yang bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli Prancis. Kalau ada Prancisnya ya, kalau nggak ada ya versi monopoli gitu aja. Versi monopoli itu disebutkan di kalimat pertama paragraf kedua, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, meskipun permainan tersebut, maksudnya monopoli ini ya, sekarang ini dipublikasikan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan bahasa target, dengan bahasa target yang dipakai di papan tersebut, maksudnya papan permainan. Nah, maksudnya gini, jadi kalau papannya itu menggunakan bahasa Prancis, maka nama-nama tempatnya itu disesuaikan nama-nama tempat yang ada di Prancis, teman-teman. Maka kita cek nomor 6, ABCD yang tempat di Prancis yang mana. Yang Alpha Atlantic City, New Jersey itu letaknya di Amerika ya, Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Germantown, Pennsylvania, letaknya juga di Amerika. Yang Charlie, Boardwalk itu nama tempat tempat wisata yang tempatnya di Atlantic City, yang mana Atlantic City itu di Amerika. Berarti Charlie juga bukan. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Yang terletak